aspek perpajakan dan cara menyusun SPT tahunan untuk dosen dan pengajar. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri. Dosen bisa sebagai karyawan tetap, bisa juga sebagai karyawan tidak tetap, bahkan bukan sebagai pegawai. Tidak menutup kemungkinan juga dosen memiliki usaha sendiri dan memiliki penghasilan lain. Dosen sebagai pegawai tetap adalah pegawai yang Pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai tetap, selain pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Contohnya sebagai pengajar, penceramah, pelatih, penasehat, penyuluh, dan moderator. Tarif pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Lapisan yang pertama untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Sedangkan lapisan yang kedua 60 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya sebesar 30%. Sedangkan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar tarif pajaknya sebesar 35%. Untuk penghasilan tidak kena pajak, untuk wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. Tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000 per tahun. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Jadi, untuk wajib pajak itu sendiri dengan status tidak kawin, total PTKP-nya adalah 54 juta. Ditambah status kawin, totalnya sebesar 54.500.000. Ditambah anak 1 atau K1, total PTKP-nya sebesar 63 juta. Tambah anak 2, jadi status wajib pajak kawin anaknya 2 atau K2, total PTKP-nya sebesar 67.500.000. Sedangkan K3, total PTKP-nya sebesar 72 juta. Penerapan PTKP ini ditentukan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Perhitungan pajaknya bisa dibayar sendiri yang melalui pajak yang dibayar selama tahun berjalan, serta pajak yang dipotong oleh
pihak lain. Dalam hal ini merupakan PPh Pasal 21. Pemotongnya merupakan pemberi kerja, bendaharaan pemerintah, dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, dan badan lain. Orang pribadi sebagai usahawan atau pekerjaan bebas dan badan, serta penyelenggara kegiatan. Perhitungan PPh orang pribadi untuk dosen dan pengajar adalah jika dia sebagai pegawai tetap. Gaji, tunjangan, premi asuransi kalau ada dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto yang maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Jadi dari gaji plus tunjangan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menghasilkan penghasilan neto setahun atau penghasilan disetahunkan. Setelah itu dikurangi dengan PTKP sesuai dengan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini nantinya dikalikan tarif sesuai dengan Undang-Undang HPP yang berlaku. Sebagai contoh, Tuan Bejo merupakan dosen tetap pada lembaga pendidikan. Pada tahun 2002 memperoleh penghasilan sesuai dengan bukti potong yang diberikan, formulir 1721A1. Dalam hal ini terlampir. Di samping itu, Tuan Bejo juga sebagai pengajar di PTS dengan memperoleh penghasilan sesuai bukti potong yang diberikan. Formulir 17216 karena bukan merupakan karyawan tetap. Selanjutnya, Tuan Bejo sudah lulus sertifikasi dosen sehingga memperoleh tunjangan sertifikasi sesuai dengan bukti potong yang diberikan. Formulir 17217. Bukti potongnya adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama dari lembaga pendidikan. Bukti potongnya 1721A1. Dari lembaga pendidikan ini, jumlah penghasilan netonya sebesar 104.975.000. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi kondisinya Tuan Bejo K2. Jadi PTKP-nya sebesar 67.500.000. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 37.475.000. Penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 5%. Jadi 5% dikalikan 37.475.000 sebesar 1.873.750 rupiah. Selanjutnya, bukti potong PPh Pasal 21 dari mengajar di PTS. Formulirnya 17216. Karena bukan merupakan pegawai tetap, jumlah penghasilan brutonya 50% dari jumlah penghasilan netonya sebagai dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif sebesar 5%. Sebesar PPh yang dipotong 625.000. Selanjutnya, bukti potong PPh Pasal 21 yang bersifat final. Ini dari tunjangan sertifikasi dosen. Jumlah penghasilan brutonya adalah 38 juta dikalikan tarif 5%. PPh yang dipotong sebesar 1.900.000. Selanjutnya, setelah kita menerima
bukti potong tersebut, kita harus menyusun SPT tahunan orang pribadi Tuan Bejo. Formulir yang digunakan adalah karena Tuan Bejo memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, dan dikenakan dengan PPh final atau bersifat final. Sehingga formulir yang digunakan adalah 1770S. Formulir yang harus dilengkapi ataupun formulir yang harus diisi oleh Tuan Bejo, yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini diperoleh dari tunjangan sertifikasi dosen, yang mana sertifikasi dosen tersebut merupakan honorarium atas beban APBN atau APBD. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 38 juta. PPh terhutangnya sebesar 1.900.000. Selanjutnya, formulir yang harus dilengkapi. Yang pertama, formulir bagian B, yang mana di sini harta pada akhir tahun. Harta yang harus diisi sesuai dengan kondisi akhir wajib pajak itu sendiri. Jadi dalam ini Tuan Bejo. Selanjutnya, bagian C, kewajiban hutang pada akhir tahun. Apabila tidak memiliki hutang, tidak perlu diisi. Kalau memiliki hutang, harus diisi. Selanjutnya bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga ini harus diisi sesuai dengan kondisi dari wajib pajak tersebut. Kawin, tidak kawin, atau kawin memiliki tanggungan. Jadi nanti di sini Tuan Bejo harus mengisi sesuai dengan kartu susunan keluarga yang ada. Selanjutnya, lampiran 1. Lampiran 1 ini merupakan lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya, lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan daftar pemotongan pajak yang dipungut oleh pihak lain atau ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk bagian C, pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pemotongnya siapa? Yang pertama, lembaga pendidikan. Nomor bukti potongnya, nomor NPWP-nya, nomor bukti, tanggal pemotongan, jenis pajaknya, PPh pasal 21. Yang pertama, dari lembaga pendidikan sebesar Rp1.873.750. Yang kedua dari PTS, tempat mengajar satunya. PPh yang dipotong sebesar 625.000. Sehingga jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp2.498.750. Dari situ nantinya kita harus membuat rekapan supaya mudah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghitung berapa penghasilan neto kita untuk perhitungan pajaknya. Penghasilan neto yang pertama dari formulir 1721A1 sebesar Rp104.975.000. Selanjutnya dari formulir 1721-6 sebesar 25 juta. Maka penghasilan netonya dijumlahkan sebesar 129.975.000. PTKP-nya bagaimana? PTKP dihitung hanya 1. Jadi selanjutnya apabila kita bekerja di beberapa perusahaan, jadi memperoleh penghasilan di beberapa tempat, perhitungan PTKP hanya diperhitungkan 1.
sebesar kondisi K2 67.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 129.975.000 dikurangi dengan 67.500.000. Penghasilan kena pajaknya sebesar 62.475.000. PPh terhutangnya adalah dihitung berdasarkan Undang-Undang HPP. Jadi untuk dalam hal ini 5% dikalikan 60 juta, sedangkan 1.275.000 dikalikan dengan 15%. Maka PPh terhutangnya sebesar 3.371.250 rupiah. Sedangkan PPh yang telah dipotong berdasarkan slide sebelumnya, totalnya sebesar 2.498.750 rupiah. Sehingga PPh terhutangnya 3.371.250 dikurangi dengan 2.498.750 kurang bayar sebesar 872.500 rupiah. Itu merupakan perhitungannya. Selanjutnya kita harus menghitung ataupun memasukkan ke dalam formulir untuk pelaporan SPT tahunan tersebut. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar 129.975.000. Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 67.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya merupakan pengurang antara angka 6 yang merupakan penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak 67.500 sama dengan penghasilan 62.475.000. PPh terhutangnya sama dengan 3.371.250 rupiah. PPh yang sudah dipotong dan sudah dikreditkan sebesar berapa? Sebesar 2.498.750 rupiah. Jadi kurang bayarnya sebesar 872.500 rupiah. Selanjutnya PPh kurang bayar ataupun lebih bayarnya dibayar tanggal berapa? Di sini juga harus diisi. Anggap saja tanggal pelunasannya adalah 21 Maret. 21 Maret 2023. Sama dengan total yang dibayar 872.500 rupiah. Jadi angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya adalah 872.500 dibagi dengan 72.700. Jadi angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah 872.500 dibagi dengan 12 sebesar 72.708 rupiah. Jadi pada saat sudah dibayar tentunya ditandatangani untuk pelaporannya. Nah, sekarang ini untuk pelaporan SPT tahunan dilakukan secara online. Jadi tidak perlu adanya tanda tangan lagi dan sudah mudah bagi kita semuanya. Contoh yang kedua adalah
Tuan Bejo merupakan dosen pada lembaga pendidikan. Pada tahun 2021 memperoleh penghasilan sesuai dengan bukti potong yang diberikan sebesar 702 formulir 721A1. Di samping itu, Tuan Bejo juga sebagai karyawan tetap pada PTS. Jadi dia sebagai karyawan tetap dengan memperoleh penghasilan sesuai dengan bukti potong formulir 1721A1 terlampir. Jadi dalam hal ini Tuan Bejo ini memiliki dua bukti potong yang sama 1721A1 dari lembaga pendidikan. Yang kedua merupakan bukti potong 1721 dari PTS. Jadi dia juga sebagai karyawan tetap. Sehingga nantinya bagaimana memiliki dua bukti potong harus dijumlahkan. Yang pertama 1721A1 dari lembaga pendidikan, yang kedua 1721 dari PTS. Dari PTS penghasilan netonya sebesar 23.750.000. Karena 23.750.000 ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 67.500.000, penghasilan kena pajaknya nihil atau kurang dari, sehingga tidak ada pajak yang dipotong. Selanjutnya kita membuat rekapan terhadap berapa PPh 21 yang sudah dipotong. Dalam hal ini yang dipotong hanya dari lembaga pendidikan saja sebesar Rp1.873.750. Kita buat rekapannya. Kalau tadi kan dari formulir 1721A1 dan 1721 6, sekarang sama-sama memiliki bukti potong 1721A1 dari lembaga pendidikan dan dari PTS. Total penghasilan yang diperoleh sama dengan 128.725.000 dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya sebesar K2 untuk PTKP-nya K2 sebesar 67.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 61.225.000. PPh terhutangnya sama dengan 3.183.750 rupiah. PPh yang dipotong berapa? PPh yang dipotong dari PT dari lembaga pendidikan sebesar 1.873.750.000. Jadi kurang bayarnya sebesar 1.310.000. Jadi ini perhitungan untuk dosen yang memiliki dua bukti potong 1721A1. Selanjutnya kita harus melengkapi formulir supaya melakukan pelaporan SPT tahunan tadi. Yang pertama yang harus dilengkapi penghasilan neto sebesar 128.725.000. Penghasilan tidak kena pajaknya untuk K2 67.500.000. Jadi penghasilan neto dikurangi PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 61.225.000.
PPh terhutangnya sama dengan Rp3.183.750 dikurangi dengan Rp1.873.000 yang telah dipotong dari lembaga pendidikan, sehingga kurang bayarnya sebesar Rp1.310.000. Setelah itu harus melakukan pembayaran, dan kolom pembayaran ini harus diisi totalnya berapa, 1.310.000. Nah, dari 1.310.000 ini dibagi dengan 12, sehingga angsuran nantinya sebesar Rp109.167. Sedangkan untuk pelaporannya nanti harus melalui online. Demikian penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih.